Halo, gimana kabar kalian? Kakak harap semua sehat dan tetap semangat mengikuti kebaktian secara online. Karena anugerahnya lah kita bisa bertemu di rumah Tuhan dengan sukacita. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya. Bisa kan lagu ini? Kita nyanyi sama-sama ya. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan, kita mau bertemu Tuhan pagi ini. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk berdoa. Akan dipimpin oleh Deon. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih kita bisa beribadah lagi. Tuhan, tolong berkati guru-guru kami yang melayani. Tuhan, pakai mereka supaya kita bisa mendengar firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak ingin tanya, siapa di antara kalian yang tidak pernah diganggu oleh iblis? Jawabnya pasti semua pernah diganggu dan pernah merasakan gimana cara iblis menggoda kita. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita supaya kita tidak memberi tempat pada iblis untuk masuk dalam diri kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darah-Nya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darah-Nya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darah-Nya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita, sehingga kita bisa melawan godaan iblis.
Sebagai ucapan syukur kita siapin persembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah itu nanti Dita akan pimpin kita dalam doa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan persembahan ini. Tuhan, terimalah persembahan ini sebagai persembahan yang berkenan. Berkatilah juga orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, walaupun iblis berusaha mengganggu kehidupan orang percaya, tapi ingat, Allah selalu peduli menolong kita. Seperti tokoh yang kita pelajari hari ini. Dia begitu menjaga imannya, walaupun kesulitan hidupnya enggak ringan. Mau tahu siapa tokoh itu?
Yuk kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita minta Roh Kudus untuk menguasai kita semua. Ambil waktu yang benar, kita mau berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kuasai pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu itu dengan baik. Kuasai juga guru kami yang akan memberitakan firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, siapin sikap yang benar. Kita mendengarkan firman Tuhan. Hai, hari ini Mama mau tanya ya Charles ya. Kita mau tunjukkan sama kakak-kakak yang di sekolah minggu ya. Charles, Mama mau tanya, kalau Charles punya mainan tapi ternyata mainannya itu hilang, Charles seneng apa sedih? Oh sedih. Lagi ya, kalau Charles jalan-jalan naik sepeda, terus taruh sepedanya, Charles lari-lari, ternyata sepedanya diambil orang, Charles senang atau sedih? Oh sedih, kasihan ya. Terus satu lagi ya Charles ya, kalau Charles sakit batuk, sakit panas, Charles senang apa sedih? Ya, ternyata Charles sedih. Sama seperti Charles dalam waktu kehilangan barang-barang yang dia sukai, dia juga sedih. Juga ketika dia sakit, dia juga sedih. Ada seorang tokoh Alkitab yang juga mengalami hal yang sama ketika semuanya hilang, baik harta, keluarga maupun kesehatannya, dia juga sedih. Hari ini Bu Vera mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang tinggal di tanah Uz. Siapa yang bisa mencoba? Siapa? Abraham? Kan? Yesus? Bukan. Daud? Yusuf? Bukan. Nah, hari ini Bu Vera mau cerita tentang Ayub. Nah, siapa itu? Ayub itu siapa sih? Nah, Bu Vera kasih tahu ya. Ayub itu adalah seorang yang sangat kaya sekali dan dia punya segala sesuatunya. Ayub punya keluarga yang bahagia, punya istri dan 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub punya rumah yang sangat besar. Dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang sangat banyak. Ayub juga punya makanan yang sangat melimpah. Pokoknya hidup Ayub itu diberkati banget oleh Tuhan karena Ayub taat, baik, saleh, rajin berdoa. Ayub sangat sayang sama Tuhan dan Tuhan pun sayang sekali sama Ayub. Pada suatu hari ada suatu pribadi yang gak suka sama orang yang sayang sama Tuhan dan disayang Tuhan. Siapa pribadi itu? Ya, dia adalah si jahat iblis. Iblis suatu hari menghadap Tuhan. Tuhan banggain Ayub. Lihatlah Ayub kebanggaanku. Tidak ada yang seperti Ayub, saleh, baik, jujur, dan takut akan Tuhan. Sama loh kayak kalian semua yang dibanggain oleh sama papa dan mama. Tapi iblis gak mau kalah. Jelas aja Ayub diberkati karena Tuhan yang berkati. Coba Tuhan juga yang memagari Ayub sehingga Ayub bisa kaya dan bisa mendapat semuanya. Coba aja kalau Tuhan ambil semua berkat yang Ayub punya, pasti Ayub ngomel-ngomel, marah-marah dan mengutuki Tuhan. Nah, jahat sekali kan si iblis. Nah,
Tapi akhirnya Tuhan izinkan iblis ambil yang Ayub punya. Tapi dengan syarat jangan ganggu dirinya. Nah, Tuhan ingin kasih tunjuk sama iblis kalau Ayub orang yang baik. Apapun keadaannya tetap bersyukur dan tetap sayang sama Tuhan. Iblis pun langsung memulai aksinya. Ayub dikabari pegawainya yang berhasil kabur bahwa semua lembu, sapi, dan keledai dirampas dan dibawa pergi oleh orang Sheba dan memukul semua penjaganya. Sementara berbicara, datang pegawai yang lain yang lumpuh dari bencana dan membawa kabar bahwa api menyambar dari langit dan membakar semua kambing domba dan penjaganya. Sementara orang itu berbicara, datanglah pegawainya yang lain dan berkata bahwa orang Kasdim telah merampas semua unta dan memukul penjaganya. Sementara itu orang yang berbicara itu belum selesai ngomong, datang lagi pegawai yang lain membawa kabar duka bahwa ke-10 anaknya yang sedang makan-makan tiba-tiba datang angin ribut lalu merobohkan rumah itu dan menimpa anak-anaknya. Wah, sedih sekali ya Ayub. Masalah datang beruntun dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Nah, kalian bisa membayangkan nggak betapa hancurnya hati Ayub? Nah, Ayub dengan sangat sedih mengoyakkan jubahnya dan mencukur habis kepalanya, lalu sujud kepada Tuhan dan berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Benar ya, ternyata semua yang kita punya itu semua punya Tuhan. Dan kita tidak punya apa-apa. Semua itu dari Tuhan dan miliknya Tuhan. Luar biasa ya Ayub, tetap sabar, tidak menuduh, dan tidak marah sama Tuhan seperti yang dikira oleh iblis. Jadi iblis kalah. Ya, dan Tuhan pun berkata kepada iblis, "Kamu lihat Ayub, sabar, tekun, saleh, dan takut akan Tuhan. Walaupun atas izinku seluruh yang dia punya hilang." Iblis pun berkata sama Tuhan, "Coba aja serang tubuhnya, pasti Ayub akan marah dan mengutuki Tuhan." Lalu Tuhan mengizinkan untuk iblis itu mencobai Ayub. Dia menyerang tubuhnya, menyerang kesehatan Ayub. Tapi dengan satu syarat, Tuhan izinkan asal jangan sampai membunuh Ayub. Seketika itu juga iblis ambil kesehatan Ayub. Ayub sakit kulit, seluruh tubuhnya ada boroknya, gatel-gatel, bernanah putih-putih dan juga bau. Nah, kalau kita gatel ya, biasanya kan maunya kita garuk-garuk terus hilang. Tapi Ayub ini saking gatelnya sampai mau ambil pecahan kaca buat garuk-garuk boroknya itu. Padahal kalau kalian di rumah ya, ada piring atau gelas yang pecah, mama akan selalu bilang, "Jangan deket-deket, nanti kena pecahan kaca dan kamu bisa berdarah." Tapi Ayub benar-benar gak bisa nahan gatelnya sampai garuk boroknya itu pakai pecahan kaca. Tapi apapun keadaan Ayub yang alami, yang gak enak itu, apa yang bisa dibanggakan Tuhan dari Ayub? Nah, ya, Tuhan bangga sama Ayub karena Ayub tetap sabar, tidak mengeluh, tidak marah-marah, tidak kesel, tidak mengutuki Tuhan.
Ayub tetap bisa berkata kepada Tuhan, aku terima apapun keadaannya, aku mau bersyukur, aku mau sabar. Nah, sama kayak kita sekarang ini, kita harus bisa belajar sabar. Kita harus bisa belajar mengucap syukur, taat sama Tuhan, dan berdoa apapun keadaannya. Nah, ada beberapa sharing dari teman bagaimana tidak nyamannya kehidupan selama pandemi COVID Corona. Kita lihat yuk. Selama pandemi, saya tidak bisa ke sekolah atau jalan-jalan atau ke sekolah minggu. Putus, Mister. Gambarnya Mister nge-freeze. Mister nge-freeze. Mister hitam. Mister nge-freeze. Itulah kejadian tidak menyenangkan saat sekolah online. Suaranya putus-putus, jaringannya lemot, koneksi wifi-nya buruk. Jadi nggak asik belajarnya. Tugas sekolah semakin banyak. Ya, saya hanya ingin bertemu dengan teman-teman saya kembali seperti semula. Semoga COVID-19 ini segera selesai. Terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekalipun hari-hari ini kita nggak bisa jalan-jalan, ke sekolah, ke gereja, main sama teman, ataupun masalah yang lain selama belajar online atau masalah keluarga kamu di rumah. Kadang hal buruk itu terjadi pada kita, walaupun kita mengasihi Tuhan, pada waktu itu terjadi pada kita. Tapi Tuhan tidak selalu menjelaskan alasan mengapa semua itu terjadi. Tapi dalam setiap masalah kita tetap percaya bahwa semua ini atas izin Tuhan. Ingat, atas izin Tuhan. Dan tetap percaya Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita terpuruk sendirian dalam kelemahan menghadapi masalah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ingat, Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Ayat hafalan hari ini kita akan dibantu oleh teman-teman kalian. Silakan teman-teman. Ayub 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Ayub. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang sabar, taat dan tetap setia berdoa dan memuji Tuhan meskipun kadang keadaan kami sangat sulit. Biarlah kami menjadi anak kesayangan Tuhan. Kami percaya segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar dari tokoh Ayub yang mempercayai bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya di saat dia mengalami kesulitan. Ada sebuah lagu yang boleh menguatkan kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama sebelum kita mengakhiri kebaktian kita. Pelangi kasih Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati
Biarlah lagu yang kita nyanyikan ini boleh menguatkan kita semua. Sekarang kita akhiri kebaktian kita dalam doa. Ambil sikap yang benar, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, Kau tuntun dan lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.